Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi induk-induk akhlak terpuji. Seperti yang kita ketahui bahwa perilaku terpuji merupakan salah sikap, ucapan ataupun perbuatan yang baik yang tentunya sesuai dengan ajaran Islam yang berlaku. Tentunya kita sebagai setiap manusia wajib harus memiliki perilaku terpuji. Kenapa? Karena perilaku terpuji adalah cerminan dari diri kita sendiri. Seperti yang saya kutip dalam buku Get Smart Pendidikan tahun 2006 karya Bapak Udin Wahyudin, beliau menyatakan bahwa perilaku terpuji adalah perilaku yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita sebagai orang yang berperilaku terpuji tentunya akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi oleh sesama, baik keluarga, tetangga, dan teman-teman. Jadi kita harus memiliki perilaku terpuji. Kenapa? Agar supaya bahagia dunia dan di akhirat kelak. Kemudian orang yang memiliki perilaku terpuji dan berakhlak baik dalam pergaulan tentunya akan senantiasa dicintai oleh sesama. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa orang yang memiliki akhlak baik tentunya akan disayangi oleh tetangga, keluarga ataupun teman-temannya karena memiliki akhlak yang baik. Kendati manusia menilai baik, namun apabila tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka hal itu tetap tidak baik. Namun apabila sebaliknya, kendati manusia menilai kurang baik, tetapi dalam Islam baik, maka tetap baik. Ya. Kemudian contoh-contoh dari perilaku terbaik sebenarnya ada banyak sekali. Di antaranya bersikap jujur atau tidak bohong, mengatakan apa adanya, membantu orang lain, dan masih banyak lagi. Kemudian keutamaan dari akhlak terpuji seperti yang disebutkan dalam hadis, salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Dzar dari Nabi Muhammad SAW, yaitu, "Wahai Abu Dzar, maukah aku tunjukkan dua hal yang sangat ringan di punggung tapi sangat berat di timbangan pada hari kiamat kelak?" Kemudian Abu Dzar menjawab, "Apa itu ya Rasul?" Maka Rasul menjawab, "Hendaklah kamu melakukan akhlak terpuji dan banyak diam. Demi Allah, yang tanganku berada di genggamannya, tidak ada makhluk lain yang dapat bersolek dengan dua hal tersebut." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Kemudian kita masuk kepada husnuzon atau cara pandang yang baik. Husnuzon adalah cara pandang seorang yang membuatnya memiliki segala sesuatu secara positif. Seorang yang memiliki sikap husnuzon akan mempertimbangkan segala sesuatu dengan pikiran jernih. Pikiran dan hatinya bersih dan prasangka yang belum tentu sebenarnya. Kemudian kita masuk kepada jenis husnuzan. Yang pertama, kepada husnuzan kepada Allah. Ini dapat ditunjukkan dengan sifat tawakal atau sabar dan ikhlas dalam menjalani hidup. Kemudian husnuzan kepada diri sendiri. Ini ditunjukkan dengan sikap percaya diri dan optimis serta inisiatif.
Kemudian yang ketiga, husnuzan kepada sesama manusia. Ditunjukkan dengan cara senang, berpikir positif, dan sikap hormat kepada orang lain tanpa ada rasa curiga. Kemudian kita masuk kepada hikmah husnuzan. Hikmah husnuzan di sini ada 4. Yang pertama, menumbuhkan perasaan cinta kepada Allah. Kemudian menumbuhkan perasaan syukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Menumbuhkan sikap sabar dan tawakal. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan keinginan untuk berusaha beroleh rahmat dan nikmat Allah. Kemudian mendorong manusia mencapai kemajuan. Yang kelima, menimbulkan ketentraman. Dan keenam, menghilangkan kesulitan dan kepahitan. Kemudian yang ketujuh, membuahkan kreasi yang produktif dan daya cinta yang berguna. Kemudian kita masuk kepada tobat. Yang dimaksud dengan tobat adalah membersihkan diri dari dosa dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum dari tobat tersebut adalah wajib bagi setiap muslim atau muslimah yang sudah balik dan berakal. Kemudian syarat-syarat tobat adalah yang pertama, menyesal terhadap perbuatan maksiat yang dibuat. Kemudian yang kedua, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Kemudian yang ketiga, meminta maaf terhadap orang yang telah kita zalimi. Kemudian yang keempat, mengganti kerugian ketimbang dengan kerugian yang dialaminya. Kemudian di sini jenis-jenis tobat ada 3. Yang pertama, tobat awam atau tobat manusia umum. Yang kedua, tobat khawas atau tobat orang-orang yang khusus. Tobat tingkat ini sebagai pertanda meningkatkan makrifah manusia kepada Allah. Mereka merasa malu dikarenakan telah melakukan perbuatan yang makruh. Kemudian yang ketiga, tobat akas al-khawas. Jadi tobat ini tingkat tobat yang paling tinggi adalah tobat ini. Tobat ini Rasulullah manakala dia berkata, sesungguhnya ini adalah kebodohan pada hatiku, dan sesungguhnya aku akan memohon ampun kepada Allah sebanyak 70 kali dalam sehari. Dengan kata lain, untuk membersihkan hatinya dari menaruh perhatian kepada selain Allah. Rasulullah SAW beristighfar kepada Allah. Mungkin itu dulu pembahasan kita mengenai induk-induk dari akhlak terpuji. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.